Shalom, selamat pagi. Saya Pendeta Gusti David Aryana. Pada pagi hari ini ingin berbagi bagi kita dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus di tahun 2023 ini untuk mengenang kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus. Tentu telah berulang bagian ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam masa menanti turunnya Roh Kudus, dan kita membuat peringatan untuk hal itu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang telah sering kita baca, yang saya akan ulang lagi sekali lagi untuk membaca bagian ini untuk jadi perenungan kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini merupakan suatu kontras yang sangat serius yang akan menjadi pengalaman dari para rasul. Kita tahu bahwa dalam peristiwa setelah penyaliban Tuhan Yesus, mereka bersembunyi, mereka takut, mereka terintimidasi. Tetapi sekarang bertahap keberanian itu nampaknya mulai akan dipupuk oleh Tuhan. Setelah peristiwa kebangkitan, bahwa mereka telah melihat secara langsung ketika Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari. Wow, tadinya harapan mereka begitu pupus, karena orang yang mereka harapkan jadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, mati disalibkan. Dan sejak itu mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan Yesus telah juga mengingatkan kepada mereka bahwa pada suatu hari Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk mereka. Bahwa penolong inilah nanti yang akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman yang akan datang. Jadi setelah Tuhan Yesus terangkat, Tuhan telah menyampaikan pesan ini kepada mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa diterima oleh mereka kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Bahasa yang dipakai tentu tidak asing bagi kita, dunamis atau dunamos, yang dari kata dasar ini kita tahu bahwa kalau ada batu yang besar yang menghalangi sebuah proyek, maka itu perlu dinamit untuk menghancurkannya. Untuk hal-hal yang rasanya tidak mungkin dapat dikerjakan dengan palu, dengan kekuatan manusia, diperlukan kuasa yang lebih hebat, yang lebih dahsyat untuk dapat menghancurkan apa yang keras yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh manusia. Nah, mandat ilahi Tuhan Yesus kepada murid-muridnya telah menjadi jelas. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang baik dari 18 sampai yang ke-20 yang telah sering kita renungkan, di situ dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus juga telah mengingatkan kepada mereka, memanggil mereka, memberikan kepada mereka mandat ilahi. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20 itu menarik untuk kita renungkan bahwa ada 3 agung yang ada di situ. The Great Claim,
Great Command atau the Great Commission. Dan yang ketiga itu adalah the Great Comfort. The Great Claim-nya itu, pernyataan agungnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lalu kemudian karena segala kuasa telah diberikan kepadanya, kepada Kristus, dia mengutus murid-muridnya, karena itu pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Dapat kita bayangkan bahwa murid-murid yang pertama bukanlah kelompok orang-orang yang hebat. Kita tahu bahwa mereka adalah kaum marginal, orang-orang pinggiran, orang-orang Galilea, sehingga seringkali diragukan, adakah sesuatu yang baik datang dari daerah itu? Bahkan Tuhan Yesus datang dari Nazaret. Apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Murid-murid ini mereka para nelayan yang berbau amis, tak terdidik, tidak mengecap pendidikan sampai tingkat sarjana pasti tentunya. Kalaupun ada dari kelompok murid-murid Tuhan Yesus itu yang cakap untuk menulis, pasti itu adalah Matius, karena dia adalah seorang penarik pajak. Dan kemungkinan yang lain yang terpelajar sekali itu adalah Yudas Iskariot. Yang lainnya orang-orang biasa. Tetapi tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka adalah untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. The Great Commission, commandment ini. Jadikanlah segala bangsa muridku. Mungkinkah hal itu bisa terjadi? Murid-murid memerlukan kekuatan yang sanggup memberdayakan mereka. Kelompok yang pendidikannya pas-pasan, kelompok dari kalangan murid-murid adalah kaum marginal, orang pinggiran yang tidak punya pengaruh di pemerintahan ataupun di senat ataupun di lingkungannya di masyarakat. Tetapi mereka telah menerima mandat ilahi itu yang akan memungkinkan apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksiku. Luasnya cakupan pelayanan dan pengaruh yang akan dihasilkan setelah mereka menerima kuasa itu, yaitu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, till the end of the earth. Pernyataan agung telah dikatakan, segala kuasa diberikan. Perintah agungnya adalah menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Dan jaminannya adalah yang agung, yang ketiganya itu penyertaan agung. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentu ini juga adalah karya dari Roh Kudus yang dikirim kemudian, yang akan dicurahkan oleh Bapa kepada murid-muridnya, yang akan memampukan orang-orang lemah, orang-orang yang rasanya tidak mungkin dapat melakukan tugas yang besar itu, orang-orang yang mungkin dalam pandangan manusia tidak memiliki kaliber dan kemampuan dan kecakapan dan pengaruh untuk dapat melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat apakah misi yang Tuhan percayakan kepada mereka tercapai. Jelas. Kita tahu bahwa kemudian ketika tiba waktunya, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid ada di bait Allah pada waktu itu. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka dan nampaklah dikatakan bahwa seperti lidah-lidah api di atas mereka. Mereka mulai berkata-kata, mulai
Memang dalam bahasa Yunaninya banyak dipakai untuk hal itu adalah glossolalia, bahasa lidah. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka mengerti. Lah, bukankah mereka ini orang-orang yang tidak pernah pergi ke luar negeri? Kenapa mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kita? Dan mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dari masa ke masa. Sehingga orang-orang yang datang dari Galatia, Pontus, dari Roma, dari sekitarnya, bahkan dari Babel yang ada yang berkumpul pada waktu di hari Pentakosta itu, mereka mendengar cerita dan perbuatan-perbuatan besar melalui orang-orang pinggiran yang kurang terpelajar itu. Roh Kudus nyata memberdayakan mereka untuk mulai menyuarakan kebenaran dan perbuatan-perbuatan Tuhan, walaupun mungkin mereka tidak pernah belajar bahasa asing pada waktu itu, tetapi Roh Kudus mulai memampukan mereka untuk membuat pesan yang Tuhan taruh di hati mereka bisa dimengerti oleh saudara-saudara mereka yang merantau, yang tinggal di luar negeri, yang sedang ada di Yerusalem pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang berjanji untuk membuat orang-orang yang tadi hidupnya sederhana dan diberikan, Tuhan akan berjanji bahwa setelah ia pergi terangkat ke surga untuk mengirimkan seorang penolong yang akan memberdayakan murid-muridnya ini untuk cakap bisa menjadi saksinya agar tujuan Tuhan itu tercapai dalam kehidupan mereka. Pengalaman ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat mirip sekali ketika seorang nabi besar di dalam perjanjian lama yang tertulis di dalam kitab Raja-Raja, yaitu Nabi Elia. Ketika ia telah melakukan tugas yang besar, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 dikisahkan bahwa Nabi Elia kemudian mengalami juga depresi yang sangat serius sekali pada waktu itu. Ia telah menjalankan misinya, ia telah mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Lalu kemudian ketika dia diintimidasi oleh Jezebel, maka dikatakan larilah ia ke padang gurun. Lalu ia memerintahkan bujangnya untuk tidak menyertainya dan dia jalan sendiri. Lalu dia di sana tidur. Lalu kemudian berseru kepada Tuhan, katakan, biarkanlah aku mati sekarang. Tetapi seorang malaikat Tuhan datang kepadanya, membangunkannya. Lalu ketika dia bangun, di sana ada kendi berisi minuman, lalu kemudian ada roti bakar. Makanlah. Perjalananmu masih panjang. Tugas belum selesai. Dia makan, minum, lalu tidur lagi. Tapi untuk kedua kalinya malaikat Tuhan membangunkan dia. Bangunlah, makanlah. Elia mentaatinya, bangun dan makan. Catatannya itu sangat menarik sekali. Di ayat yang ke-8 dari 1 Raja-Raja pasal 19 itu, oleh kekuatan makanan, maka berjalanlah Elia 40 hari 40 malam untuk meneruskan misi Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang penolong baginya di saat lemahnya, yang memampukan dia melakukan hal-hal yang tidak mungkin rasanya dikerjakan lagi. Apalagi dia telah tenggelam di lembah depresinya. Nabi Elia, seorang yang mengalami dalam kehidupannya pertolongan daripada Tuhan yang telah menolong dia dalam masa sukarnya. Dia pernah mengalami puncak prestasi, terjun ke lembah depresi, lalu oleh pertolongan Tuhan dia mengalami restorasi iman lagi dan mendapatkan kekuatan untuk meneruskan pelayanan itu. Sepertinya murid-murid juga mengalami semacam dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka telah dimuridkan oleh Tuhan Yesus, diajar untuk beriman, dilatih mereka untuk mengusir setan. Sampai Tuhan Yesus katakan, aku melihat bahwa iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan murid-murid melakukan pelayanan itu. Guru mereka kemudian ditangkap, disalibkan. Mereka pun juga jatuh iman mereka. Petrus menyangkal Tuhan Yesus
Bahkan dia katakan sudah hilang harapan ketika ia menangkap ikan lagi dan teman-temannya ikut. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk menumbuhkan iman mereka kembali. Lalu kemudian sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia telah memesankan kepada mereka. Dan pas pada waktu supaya agar mereka akan terus melakukan tugas pelayanan yang akan diberikan kepada mereka. Meyakinkan, meneguhkan iman mereka. Lalu kemudian ketika ia terangkat, menjelang itu ayat ini mengingatkan mereka bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi mereka. Kita tahu di hari pencurahan Roh Kudus itu, orang-orang sederhana inilah yang berdiri berani menentang imam-imam kepala, meluruskan pemikiran mereka ketika mereka menyangka mereka mabuk oleh anggur. Orang-orang ini tidak mabuk oleh anggur, tetapi ini adalah peristiwa ini terjadi untuk menggenapi apa yang ditulis, yang diberitakan oleh Nabi Yoel mengenai teruna-teruna mereka akan bernubuat dan melihat penglihatan. Dengan penuh keyakinan, mereka berani meyakinkan dan menyaksikan kebenaran, mengatakan kebenaran yang mereka yakini, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada mereka, apa yang sebenarnya telah dituliskan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mereka jadi bisa menghubungkan hal yang dinubuatkan terdahulu digenapi pada masa sekarang, pada masanya, pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sedang berdoa, berpuasa. Kita perlu Roh Kudus Tuhan. Kita perlu kuasa yang dari luar dari diri kita yang memampukan, yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang rasanya tidak mungkin untuk menjadi mungkin. Ini adalah sebuah straw, sedotan. Kita biasanya pakai untuk minum teh ataupun es jeruk. Sedotan beneran ini. Lemah, bisa bengkok. Tetapi ada keajaiban yang pernah terjadi. Kita tahu bahwa tahun yang lalu itu ada seroja. Angin itu bisa kencang sekali, merubuhkan banyak pohon, mencurahkan hujan, mengambil air laut bisa dicurahkan ke daratan begitu banyak sekali. Lalu kemudian pernah terjadi, anggaplah ini tiang listrik, kayu ini, solid wood. Biasanya tiang listrik dibuat dari kayu-kayu besi. Tetapi pada suatu hari di sebuah negara bagian di US, oleh karena kencangnya angin, itu bisa meniup straw ini yang hanya bahannya terbuat dari plastik, itu bisa menembus tiang listrik itu. Orang jadi terbengong-bengong untuk melihat bagaimana mungkin sebuah sedotan itu bisa menembus tiang listrik. Ini bukan sulap, ini peristiwa beneran terjadi. Ada hal yang mungkin rasanya menurut kita tidak mungkin. Tetapi ada angin yang kencang yang membuatnya mengambil sebuah straw dari jalanan, meniupnya begitu laju dan menembus sebuah tiang listrik. Adakah yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Walaupun saya seorang manusia yang lemah,
yang rasanya tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi Dia telah mengirimkan Roh-Nya yang kudus 2000 tahun yang lalu untuk memampukan kaum marginal itu untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bahkan dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang menjungkir balikkan dunia, ditulis dalam Kisah Rasul. Itu mungkin karena Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang telah dikirimkan, Dialah yang memberikan kemampuan, yang memberdayakan murid-muridnya untuk melakukan yang tidak mungkin, untuk menjadi mungkin. Selamat menantikan kuasanya dan mengalaminya. Kiranya kita akan mengalami dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Roh-Nya